Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, video kali ini saya mau membahas topik memahami hakikat kerja. Cara ampuh meningkatkan motivasi kerja. Ya, jadi dengan nanti memahami hakikat kerja ini, diharapkan motivasi kerja kita ini bisa meningkat, bahkan stabil di level yang tinggi. Definisi hakikat kerja. Hakikat kerja adalah arti dan makna dari kegiatan kerja yang tersembunyi dan baru terlihat jika mau menggali dengan menggunakan nilai-nilai spiritualitas yang menghasilkan kesadaran apa yang seharusnya dilakukan di dalam kegiatan kerja atau di dalam bekerja itu. Jadi hakikat kerja ini baru kita nanti bisa memahami kalau kita menggalinya, menganalisanya dengan menggunakan nilai-nilai spiritualitas. Maka akan kita dapatkan hakikat kerja yang tersembunyi itu. Mengapa motivasi kerja itu sangat penting? Ya, jadi nanti kalau kita memahami hakikat kerja, motivasi kerja kita ini akan meningkat tinggi dan stabil. Iya. Kenapa motivasi kerja ini penting? Ya, karena yang pertama motivasi kerja adalah salah satu faktor penting pembentuk kinerja, ya selain potensi. Artinya bahwa hasil kerja kita atau kinerja kita adalah perpaduan atau perkalian antara potensi dan motivasi, ya. Jadi motivasi ini menjadi sangat penting karena motivasi ini memiliki karakteristik beda dengan potensi, ya. Jadi motivasi itu jauh lebih sulit mengelolanya daripada potensi. Ya. Motivasi kerja, yang tadi saya katakan bahwa sangat sulit untuk dikelola. Ya. Motivasi kerja ini sangat terkait dengan perasaan, makanya sulit dikelola karena motivasi itu sangat erat sekali kaitannya dengan perasaan, ya. Dan perasaan itu tentu banyak hal-hal yang mempengaruhi. Nah, ini nanti akan kita terangkan bagaimana memahami agar motivasi kita bisa stabil tinggi. Ya. Baik, mari kita mulai memahami hakikat kerja dengan pertanyaan-pertanyaan yang sangat mendasar, ya. Jadi nanti menggalinya, memahaminya hakikat kerja ini saya akan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang sangat mendasar sekali kaitannya dengan kegiatan kerja ini. Yang pertama, apakah betul kerja itu hanya urusan dunia? Nah, ini maksudnya, jadi kita ini pemahamannya mengenai kerja itu banyak atau sebagian besar orang mengatakan bahwa urusan kerja ini adalah urusan dunia saja gitu. Ya, karena kegiatannya di dunia kemudian dianggap mencari uang dan lain sebagainya. Jadi seolah-olah urusan kerja ini adalah urusan dunia, ya. Tentu ya jawabnya itu tidak betul. Jadi sebetulnya kerja itu bukan hanya urusan dunia saja, ya, tetapi kerja itu urusannya dua, yaitu baik di dunia maupun di akhirat. Jadi kalau kita melakukan kegiatan kerja itu urusannya dunia, ya, tetapi juga urusan akhirat. Kenapa bisa begitu? Ya, karena di dunia ini melakukan kegiatan, menghabiskan waktu, menghasilkan energi, tetapi menghasilkan uang sebagai gaji. Tetapi bahwa kerja itu urusannya dengan akhirat,
bagaimana kita melakukan kegiatan kerja itu gitu. Ya, jadi nanti di akhirat itu akan diberikan satu balasan oleh Allah bahwa setiap yang kita lakukan di dunia ini pasti akan mendapatkan balasan di akhirat. Kerja ini suatu kegiatan yang banyak memakan waktu, paling tidak satu hari itu 8 jam. Nah, kerja 8 jam itu bagaimana kerjanya itu? Baik atau buruk ya? Kalau baik tentu nanti di akhirat mendapatkan pahala, tetapi kalau kita kerja dengan tidak baik, pasti itu dosa. Nah, kalau dosa, ya balasannya di akhirat itu tentu siksa begitu. Jadi kerja itu bukan hanya urusan dunia, tetapi urusan dunia dan akhirat. Ya, pertanyaan yang kedua, betulkah kerja itu urusannya hanya dengan manusia? Ya, sebagian besar orang itu pahamnya atau pemahamannya bahwa kerja ini urusannya dengan manusia, bukan dengan yang lain. Nah, padahal ya kalau kita ini melakukan kegiatan, manusia ini bisa berjalan, bisa berpikir, bisa melakukan kegiatan, itu sangat erat urusannya dengan Allah. Sehingga pertanyaan ini jawabnya, betulkah kerja itu urusannya hanya dengan manusia? Tentu jawabnya tidak betul itu, ya, tidak, ya. Sehingga kita sekarang menggeser pemahaman kita bahwa ternyata kerja ini kaitannya erat dengan keberadaan Allah. Tanpa bantuan Allah kita tidak bisa kerja, kita tidak bisa melakukan satu kegiatan. Nah, ini makanya kerja ini urusannya selain dengan manusia, tetapi justru yang banyak urusannya kerja ini dengan Allah. Kenapa bisa begitu? Karena kekuatan, potensi, energi yang kita miliki, semua ini karena Allah. Kita ini tidak bisa apa-apa tanpa bantuan Allah. Sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan di tempat kerja itu tanpa bantuan Allah kita tidak bisa melakukan apa-apa. Sehingga intinya bahwa kerja itu urusannya bukan dengan manusia, bukan dengan atasan, bukan dengan bos, bukan hanya tempat kerja. Tetapi yang jauh lebih banyak urusan kerja ini adalah dengan Allah. Karena semua yang bisa kita lakukan, kemudian termasuk nanti hasil kerja, rezeki itu datangnya dari Allah. Ya, jadi pertanyaan yang kedua ini, bahwa kerja ini urusannya dengan manusia, tetapi yang lebih banyak justru dengan Allah. Nah, sekarang kalau urusannya dengan Allah, pasti Allah itu terus melakukan memberikan satu energi, kemudian Allah itu sangat dekat dengan kita, sehingga Allah ini juga nanti tahu apa yang kita kerjakan gitu. Kemudian pertanyaan yang ketiga, kenapa dalam dunia kerja terjadi banyak pelanggaran terhadap aturan kerja? Ya, tentu jawabnya karena kebanyakan orang berpikir bahwa aturan kerja itu yang membuat adalah manusia. Sama-sama makan nasi, sama-sama makan sama minum. Sehingga pemahamannya kalau aturan itu yang membuat manusia, maka ada pemikiran berani untuk melanggar karena yang membuat manusia. Berbeda dengan aturan katakanlah ibadah lain, katakanlah ibadah ritual, sholat gitu. Karena yang membuat aturan itu agama atau Allah, maka kita tidak berani melanggarnya. Semua prosedur, semua tatanan, semua aturan kita laksanakan karena kita ini yakin bahwa yang membuat aturan itu adalah Allah. Sementara pemahaman kita yang membuat aturan di tempat kerja itu adalah manusia. Nah, sekarang coba saya saya kasih ilustrasi. Kalau umpamanya saja aturan yang dibuat di tempat kerja itu
tidak berlawanan, tidak melanggar aturan-aturan agama, ya kan boleh dikatakan bahwa aturan itu juga aturan agama karena sesuai, karena tidak melanggar, karena tidak menyimpang dari aturan agama. Nah, kecuali kalau aturan yang dibuat di tempat kerja itu jelas-jelas melanggar aturan agama. Contoh umpamanya saja, ada suatu perusahaan mengharuskan karyawannya sebelum kerja minum minuman keras supaya mabuk. Nah, ini kan berlawanan dengan agama, ya, sehingga kalau berlawanan dengan agama tentu boleh dilanggar itu, atau katakanlah tidak dilaksanakan karena tidak sesuai dengan agama. Tetapi kalau aturan yang ada di perusahaan itu tidak melanggar agama, sesuai dengan aturan agama, maka bisa jadi kita boleh mengatakan aturan kerja itu juga aturan agama. Sehingga kalau mindset kita ini berubah bahwa aturan kerja aturan di tempat kerja itu adalah aturan agama, maka kita juga akan sama dengan sholat tadi itu. Jadi tidak berani melanggar karena aturan yang ada di tempat kerja ternyata juga aturan agama. Sekarang yang keempat, pertanyaan mendasarnya, siapa sebetulnya pengawas kita di dalam pekerjaan? Nah, ini pertanyaan yang mendasar karena ini akan sangat mempengaruhi sikap dan perilaku kita di tempat kerja. Ya, sebagian besar orang akan menjawab kalau ditanya siapa pengawasnya, pasti dia akan menjawab bahwa pengawas kita adalah atasan kita, pengawas kita adalah bos kita. Itu rata-rata berpikirnya seperti itu. Nah, sekarang sebetulnya pengawas kita yang sebenarnya adalah Allah. Karena tadi Allah itu tidak pernah lepas dari diri kita. Karena Allah itu yang menjalankan semua organ kita gitu. Nah, sehingga Allah itu tahu persis apa yang kita lakukan. Nah, pemahaman kita sementara kalau kerja ini ya mungkin ada yang berpikir belum bisa mengartikan sebagai ibadah, sehingga kita ini baru merasa diawasi oleh Allah kalau kita melakukan ibadah ritual. Contoh umpamanya saja seorang karyawan, seorang bos, kalau dia sholat itu tidak berani melanggar, tidak berani menyimpang. Karena apa? Karena pada saat sholat itu kita betul-betul yakin bahwa yang pengawas kita, yang ngawasi kita sholat itu adalah Allah. Sementara kalau kita kerja, nah ini tidak. Nah, itu yang harus mindset kita harus digeser, bahwa pemahaman kita di dalam bekerja itu sebetulnya pengawas yang sesungguhnya, pengawas yang sebenarnya itu Allah. Nah, sekarang kalau sudah kita pemahamannya berubah bahwa pengawas kita ini adalah Allah, maka kita tidak berani menyimpang. Sama kalau kita mengerjakan sholat tadi. Yaitu alasannya kenapa banyak orang melanggar ya aturan, melanggar berani menyimpang di dalam kerja. Karena merasa pengawasnya itu adalah atasan. Nah, atasan kan tidak bisa menunggu kita terus, tidak bisa. Nah, saat atasan tidak ada, kita berani melakukan penyimpangan. Nah, sekarang kalau pemahaman kita sudah kita geser bahwa pengawas kita yang sesungguhnya adalah Allah, maka insya Allah kita tidak berani menyimpang. Karena Allah selalu mengawasi kita. Nah, sekarang pertanyaan yang kelima. Apa yang kita cari di dalam bekerja? Kalau kita ini ditanya, kerja itu cari apa? Pasti cari uang, cari gaji itu gitu. Pasti itu gitu. Tetapi hakikatnya atau mungkin yang sebenarnya itu ya, yang kita cari itu bukan uang saja. Jadi jawaban sebagian besar orang bahwa kerja yang dicari adalah uang. Padahal tidak hanya uang yang kita dapatkan, tetapi juga pahala. Atau bisa jadi malah malah dosa. Kenapa bisa begitu? Nah, sekarang tinggal kita ini bekerjanya bagaimana?
Kalau bekerjanya kita ini baik, kita akan dibalas dengan pahala. Kalau kita ini kerja tidak baik, banyak penyimpangan, bahkan malah korupsi, maka malah dosa yang kita dapatkan. Artinya nanti di akhirat itu kita akan mendapatkan siksa. Ya, di dunia ini kita mungkin bisa saja kalau kita korupsi, kewenangan, ketahuan, ya dimbui gitu loh. Ya, itu siksa dunia, tapi masih ada lagi siksa akhirat. Nah, sebaliknya kalau kita ini bekerja dengan baik, ya pahala itu ada yang disampaikan di dunia, yaitu dalam bentuk gaji dan mungkin ketenangan, kebahagiaan. Tetapi nanti di akhirat juga ada pahala yang banyak sekali. Sama dengan kalau kita sholat itu mendapatkan pahala banyak, padahal sholat untuk diri kita sendiri. Padahal kalau kerja, ya itu untuk kepentingan orang banyak, orang lain, manfaatnya bagi orang lain gitu. Ya, selain tentu diri kita sendiri, tapi banyak manfaatnya untuk orang lain. Kata Nabi, orang yang baik itu seperti apa? Orang yang baik itu adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Sementara kerja kita itu adalah untuk manfaatnya untuk orang lain. Sehingga pasti ya Allah memberikan pahala, karena tidak mungkin ya Allah berfirman bahwa sekecil apapun ya yang kita lakukan pasti dibalas. Baik itu perbuatan baik maupun jelek, itu tetap mendapatkan balasan. Sementara kalau kita ini kerja bermanfaat bagi orang lain, tentu itu kegiatan baik. Nah, ini akan mendapatkan pahala. Ya, terus kemudian pertanyaannya, seberapa besar pahala yang kita terima dalam bekerja? Nah, ini mungkin yang perlu juga kita rubah mindset kita. Tentu kita yakini pahalanya sangat banyak sekali, karena bekerja manfaatnya untuk orang lain. Ya, kembali saya sampaikan bahwa sholat itu manfaatnya untuk diri kita sendiri, itu Allah memberikan pahala banyak. Sekarang kerja itu manfaatnya untuk orang lain, untuk orang banyak, sehingga pahalanya tentu banyak. Nah, kalau kita mendapatkan gaji itu hanya merupakan uang muka saja di dunia ini, sama Allah dikasih rezeki. Ya, ini loh gajimu 1 bulan sekian. Tetapi namanya pahala itu belum dikasih tahu dan belum diberikan, tentu nanti di akhirat. Kalau toh di dunia sudah diberikan dalam bentuk kebahagiaan, ketenangan, ya barokah dan lain sebagainya gitu. Kalau kita ini bekerja dengan baik begitu, ya. Jadi intinya bahwa kalau kita bekerja, yang kita dapatkan itu bukan hanya gaji, tetapi juga pahala. Nah, ini perlu merubah mindset kita, pemahaman ini. Supaya apa? Kalau kita ini merasa mendapatkan pahala, tentu semangat kita kerja itu akan muncul, akan meningkat gitu. Ya. Nah, sekarang hukum keseimbangan. Ya, semakin banyak yang kita kerjakan, semakin banyak pahalanya. Ya, kita di dalam sholat itu sering wiridan, terus kemudian sholat sunnah ditambahi. Maksudnya itu kan untuk menambah pahala. Nah, di pekerjaan juga begitu, ya. Juga berlaku hukum keseimbangan. Semakin banyak yang kita kerjakan, semakin banyak pahalanya. Semakin berkualitas nilai pekerjaan, semakin berkualitas juga pahalanya, ya. Semakin semangat kita mengerjakan pekerjaan, semakin semakin semangat Allah memberikan pahala. Jadi dengan memahami pertanyaan-pertanyaan tadi yang jawaban asalnya itu adalah belum lengkap, belum melalui spiritualitas, tetapi setelah kita membahas ini tadi, kita paham ya bahwa kerja ini urusannya dengan Allah, bahwa kerja ini urusannya dengan akhirat, bahwa aturan pekerjaan ini yang sama juga dengan aturan agama. Pengawas kita yang sesungguhnya adalah Allah, ya. Terus kemudian yang kita dapatkan di dalam pekerja itu adalah gaji sebagai uang mukanya, dan pahala itu nanti yang banyak diberikan di akhirat. Nah, kalau kita
pemahaman kita tentang hakikat kerja seperti itu, ya, kita bisa lebih semangat, ya. Jadi singkat kata, bekerja itu adalah ibadah. Karena bekerja adalah ibadah, maka semakin banyak yang kita kerjakan, semakin banyak pahalanya. Sementara gaji dan rezeki hanya merupakan uang muka. Jadi kalau kita ini tadi mindset kita berubah, ya pemahaman kita tentang hakikat kerja itu sudah kita miliki, maka di tempat kerja itu tidak ada, orang malas itu tidak ada menurut saya. Jadi kecil sekali gitu, karena pemahamannya sudah kerja ini ibadah, ya. Terus kemudian juga karena kita akan mendapatkan pahala, maka semakin bergairah kita untuk melakukan kegiatan yang dengan semangat yang tinggi gitu, dengan nilai pekerjaan yang berkualitas tentunya, begitu ya. Jadi dengan memahami itu maka semangat kerja kita akan bertambah, ya. Terus kemudian, nah ini saya gambarkan ini bahwa dalam bekerja yang kita dapatkan itu adalah gaji, ya, gaji dan juga pahala ini. Nah, pahala ini tentu sebagian besar nanti akan kita terima di akhirat gitu. Mungkin kalau di dunia ini ya diberikan ketenangan, diberikan kebahagiaan, barokah. Mungkin pangkatnya juga bisa terus meningkat karena apa? Karena kita bekerja dengan baik. Selain memang gaji kita juga bisa naik kalau pangkat kita naik. Jadi yang kita terima selain gaji adalah pahala. Nah, pemahaman inilah yang nanti membuat kita ini lebih bersemangat karena kesadaran kita ya terhadap hakikat kerja ini tadi. Ya. Kemudian, nah ini penting sekali nih. Kalau kita ini sholat, supaya sholatnya itu sah, dianggap ibadah dan mendapatkan pahala, itu kan ada syaratnya macam-macam begitu, supaya sholat kita sah. Nah, di tempat kerja sama saja dengan kalau kita menjalankan ibadah. Apa? Syaratnya agar bekerja itu bernilai ibadah atau diterima sebagai satu ibadah. Kan kita ini bekerja 8 jam. Kalau 8 jam ini kita lakukan dengan tidak bernilai ibadah, itu kan capek saja, hanya dapat uang saja, tetapi tidak bernilai ibadah. Nah, saya justru sekarang ini banyak memberikan pelatihan, training seperti itu yang terkait dengan spiritualitas, itu membawa kepada kita semua supaya kalau kita ini bekerja itu bernilai ibadah, supaya 8 jam ini tidak muspro begitu. Ya, kan rugi, sama-sama kita kerja 8 jam. Kalau kita tidak bernilai ibadah, yang kita dapatkan ya sudah, mungkin ya uang itu saja, gaji saja. Justru malah di akhirat nanti tambah dapat siksa karena kita melakukan pelanggaran-pelanggaran gitu. Nah, kita kalau 8 jam itu kita lakukan kemudian bernilai ibadah, nah macam-macam yang kita dapatkan ya, udah gajinya barokah, kemudian kemungkinan naik pangkat atau meningkat itu sangat besar, kemudian masih di akhirat nanti dapat pahala banyak, ya insya Allah kita masuk surga gitu. Nah, sekarang syarat agar bekerja ini bisa bernilai ibadah, yang pertama tentu kita memilih pekerjaan yang halal. Jadi ini yang mendasar sekali, yang pertama itu supaya pekerjaan kita itu dicatat sebagai ibadah adalah kita memilih tempat kerja kita ini halal gitu. Ya, tapi kalau tempat kerja kita ini sudah haram, ya sudah, kita melakukan seperti apapun kita tetap dosa karena pekerjaan atau tempat kerja kita ini haram. Jadi kita harus memilih tempat kerja atau pekerjaan yang halal. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus setiap saat, setiap berangkat kerja itu meluruskan niat kita, ya. Jadi kalau di dalam agama Islam, ya kegiatan kita, pekerjaan kita ini tergantung pada niatnya. Jadi sangat-sangat beda. Sama-sama kerja 8 jam, kalau dengan niat atau tidak, itu sangat beda. Kalau nanti niat dicatat sebagai ibadah dapat pahala. Kalau kita tidak niat, bahkan niatnya keliru, itu bisa tidak dapat apa-apa, bahkan dapat dosa. Oleh karena itu, setiap kita berangkat kerja,
itu kita meluruskan niat kita bahwa bekerja ini karena Allah, bekerja ini lillahi ta'ala. Nah, kalau sudah kita ini bekerja, niat kita betul lillahi ta'ala karena Allah, semuanya itu akan ringan. Kemudian kalau kita niat bekerja ini ibadah, maka kita ini dikawal oleh ibadah itu tadi. Jadi kita tidak berani melakukan sesuatu ya yang menyimpang begitu. Karena apa? Karena kita menjalankan ibadah saat bekerja. Kemudian kita ini ya ini tadi yang ketiga ini. Kita merasa diawasi oleh Allah. Jadi sejak berangkat, sejak di rumah sampai nanti pulang itu tetap Allah mengawasi gitu. Nah, pemahaman kita sementara ini seringkali kalau kerja ini bukan ibadah. Sehingga banyak orang melakukan penyimpangan, berani terlambat, berani pulang duluan, berani malas-malasan, bahkan berani korupsi. Karena apa? Karena merasa diawasi oleh atasan, bukan diawasi oleh Allah gitu. Nah, sekarang pemahaman yang kita geser supaya bekerja ini bernilai ibadah, kita harus yakin bahwa kita setiap saat diawasi oleh Allah. Yang keempat, meyakini akan mendapatkan pahala. Nah, ini kita yakin ya, kita positive thinking ya. Karena apa? Didasarkan logika saja. Kalau sholat aja untuk diri kita sendiri itu pahalanya banyak. Nah, apalagi kalau kita mengerjakan sesuatu. Dan bekerja ini termasuk bagian ibadah sosial ya. Karena apa? Karena satu hari itu sebetulnya kalau bisa ini disuruh ibadah. Nah, ada ibadah ritual sama ibadah sosial. 8 jam kerja di tempat kerja itu ibadah sosial yang juga Allah mensyaratkan niatnya itu harus niat yang karena Allah kan gitu. Jadi yakin ya kita akan mendapatkan pahala. Kemudian yang kelima, kita harus juga mengikuti syarat dan aturan. Waktu sholat kita ada aturan-aturannya, kita laksanakan dengan baik, sehingga sholat kita ini sah. Nah, kalau bekerja supaya bernilai ibadah, ya harus mengikuti syarat dan aturan di tempat kerja itu, gitu ya. Kemudian yang terakhir ini, nah ini dengan rasa ikhlas. Nah ini sesuatu ya kuncinya itu di niat tadi terus di ikhlas ini. Nah, karena kalau kita tidak ikhlas bekerja itu, maka itu tidak bisa dicatat sebagai atau bernilai ibadah karena kita tidak ikhlas. Sholat saja kalau kita tidak ikhlas, ya ibadah apapun, kita beramal apapun kalau tidak ikhlas itu tidak sah, tidak dianggap sebagai ibadah. Demikian juga bekerja. Nah, kalau kita ini bekerja ini dengan hati yang ikhlas gitu, maka banyak manfaatnya. Pertama, kita ini tidak merasa berat ya bekerja ya karena ikhlas. Kemudian wajah kita menjadi tersenyum ya, happy gitu di tempat kerja itu kita kerasan gitu ya dengan teman-teman mengerjakan sesuatu gitu. Kemudian yang jelas kalau sudah kita ikhlas tentu ya dicatat sebagai ibadah ya akan diberikan pahala ya dan gaji itu bisa barokah gitu ya. Jadi kalau kita ini kerja grundel toh, itu mesti ada sesuatu yang kita malas mengerjakan. Padahal kita menerima gaji lah. Kalau kita menerima gaji bekerja tidak sungguh-sungguh, menggerutu terus, itu justru malah dosa gitu. Dan itu merasa berat ya kalau tidak ikhlas. Oleh karena itu, supaya bekerja atau kerja kita ini bisa bernilai ibadah, maka yang terakhir ini adalah ikhlas. Nah, ikhlas itu seperti apa? Nah, ini. Jadi ikhlas itu yang bagaimana? Ya, ikhlas itu adalah pamrih berharap hanya kepada Allah. Itu ikhlas. Kemudian menerima apa yang telah terjadi. Jadi kalau kita melakukan pekerjaan, ya, melakukan kegiatan, itu kita rela, kita ikhlas karena itu memang tugas yang nantinya kita berharap kepada Allah memberikan ya pahala dan kemudian memberikan ridhonya ya. Sehingga kalau kita sudah ikhlas betul, kita ini nggak akan ada menggerutu ya, berat terus kemudian ya menggunjing ya atasannya dan lain sebagainya, itu tidak ada ya. Kita terima ya tugas-tugas, bahkan kita ini kalau bisa mendapatkan tugas yang banyak meskipun gaji belum naik, tetapi pahala itu mesti
naik gitu. Karena Allah tidak mungkin, Allah itu tidak membalas kegiatan kita gitu. Nah kalau kita kegiatannya banyak, kemudian kita ikhlas, itu bisa dicatat sebagai ibadah, maka pahalanya justru semakin banyak. Nah di sini ini yang saya maksud bahwa kalau kita nanti itu memahami hakikat kerja, maka semangat atau motivasi kita, motivasi kerja kita akan meningkat juga, ya. Dan kita bekerja ini dengan happy, ya, dengan senang hati, ya, karena ikhlas tadi itu, ya. Jadi inilah ini hakikat kontrak kerja kita ini sebetulnya dengan Allah, ya. Kenapa begitu? Ya, karena semua ya apa yang kita dapatkan, kita bisa bekerja, potensi yang ada di dalam diri kita itu karena semata-mata Allah gitu. Coba kita ini bisa jalan itu karena jantung kita ini berjalan, kita bisa bekerja karena paru-paru kita ini jalan, perut kita juga berproses, darah itu mengalir. Siapa yang mengerjakan itu semua? Kita tidak pernah jalankan jantung, kita tidak pernah jalankan paru-paru sendiri. Jadi terus kemudian kita ini masih mendapatkan rezeki dari Allah. Jadi hakikatnya kontrak kerja kita ini dengan Allah gitu. Ini seperti tertulis ini, hari ini telah disepakati kontrak kerja dengan ketentuan manusia sebagai pihak kedua melaksanakan kerja dan menerima rezeki dari pihak satu, tertanda pihak satu Allah, pihak kedua manusia. Nah, jadi kontrak kerja kita ini hakikatnya dengan Allah. Terus kemudian sebagai gambaran tadi bahwa pengawas kita yang sebenarnya itu ternyata Allah, bukan atasan, bukan supervisor kita, bukan bos kita. Karena apa? Karena bos, atasan dan lain sebagainya tidak mungkin menunggu kita terus-menerus selama kita bekerja. Nah, kalau pemahamannya atasan, pengawas itu adalah atasan, maka kita ini kalau tidak ada pengawasnya, ya kita cenderung untuk berbuat yang tidak baik. Tapi kalau sudah seperti ini, dengan penuh kesadaran, kerja, kemudian merasa diawasi oleh Allah, maka kita tidak mungkin ya berani melakukan penyimpangan-penyimpangan begitu. Nah, justru malah yang ada semangat kerja akan meningkat begitu. Nah, sekarang masuk di dalam kesimpulan, ya. Kesimpulannya yang pertama, memahami hakikat kerja banyak melibatkan nilai-nilai spiritualitas. Jadi kalau kita mau memahami betul hakikat kerja, maka kita memang harus melibatkan nilai-nilai spiritualitas tadi, bahwa kerja ini adalah ibadah, bahwa kerja ini urusannya dengan akhirat, kerja ini yang diterima adalah gaji dan pahala, kemudian pengawas kita yang sesungguhnya Allah, dan sebagainya. Jadi banyak kaitannya dengan spiritualitas gitu. Apa sih spiritualitas itu? Spiritualitas adalah kemampuan kita untuk mengkaitkan seluruh kejadian ya yang ada di dunia ini, termasuk di dalam diri kita, itu dikaitkan dengan keberadaan Allah. Itu namanya spiritualitas. Kemudian yang kedua kesimpulannya, dengan adanya pemahaman hakikat kerja, maka akan terjadi perubahan mindset ini tadi ya. Jadi mindset kita berubah sehingga kita yang tadinya bekerja ini pemahamannya hanya uang ya, urusan dunia dan lain sebagainya, kita geser ya menjadi pemahaman yang lebih spiritualitas gitu. Ya, akhirnya kita merubah mindset kita. Kemudian perubahan mindset akan merubah sikap dan perilaku dalam melakukan kegiatan. Kemudian yang terakhir tentu motivasi meningkat ya, akan meningkat ya, kerja akan meningkat juga, kinerja kita akan meningkat. Jadi kalau motivasi kita meningkat, kinerja kita juga akan meningkat gitu. Nah, ini kira-kira kesimpulannya bahwa kalau kita memahami hakikat kerja, ya tadi itu ya, tidak ada orang malas ya, kerja dengan semangat. Karena apa? Karena sangat terkait dengan spiritualitas tadi. Baik, kita ya ini ada mbah kita, ya, bapak kita ya,
saya berharap materi ini bermanfaat ya. Lanjutkan dengan materi yang lebih baik ya. Nah, terima kasih. Semoga bermanfaat. Ini nomor WA saya, terus kemudian akun saya di YouTube dan di Facebook, Suyitno spasi Irmin ini. Kemudian kalau di TikTok digandeng Suyitno Irmin ada 53-nya. Silahkan Bapak Ibu mengunjungi akun saya, karena di sana banyak sekali saya membuat konten-konten atau video-video ya yang terkait dengan kehidupan, baik itu kehidupan kita di rumah ya di dunia ini maupun terutama di tempat kerja. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.